Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini saya akan membahas pembukaan catur terbaik putih dari Mekeltal dengan 5 pembukaan yang berbeda. Partai ini dimainkan oleh Mekeltal melawan Leonov di Riga 1949. Dimulai dari E4 C6 D4 D5 E kali D5 C kali D5. Pembukaan carokan ini dimainkan di partai ini. Gajah ke D3, kuda ke F6 dan H3. Dilanjutkan dengan H6. Dijawab oleh putih, gajah ke F4. E6, kuda ke F3. Gajah ke D6, gajah kali D6. Carokan varian S-Ceng dimainkan di partai ini teman-teman. Menteri mukul D6 dilanjutkan dengan C3. Kuda ke C6. Di sini putih langsung rokade. Dilanjutkan dengan hitam rokade dan langsung menteri ke E2. Ingin membuka lajur sentrum ini teman-teman dengan mengajak peraduan paksa kuda. Benteng ke E8 dilanjutkan dengan kuda ke E5. Di sini mengajak peraduan dan jika dipukul tentu kuda yang di F6 terancam dan menteri juga terancam oleh pion. Dilanjutkan dengan menteri ke C7 karena ini merupakan langkah terbaik. F4. Sekarang baru kuda tersebut dipukul. F kali kuda dan kuda lari ke H7. Menteri ke H5, benteng ke E7. Kuda ke A3 dilanjutkan dengan A6. Di sini teman-teman masuk ke permainan tengah atau middle game yang memang secara struktur bangunan arah dari putih mendobrak langsung ke sayap raja. Kuda ke C2 dilanjutkan dengan menteri ke D7. Di sini hitam hanya mampu mencegah serangan dari putih. Kuda ke E3, menteri ke E8. Benteng ke F6. Ini langkah yang memang betul-betul di luar dugaan dari Leonov. Karena di posisi ini teman-teman, jika benteng tersebut dipukul oleh kuda, maka yang terjadi kuda dipukul oleh pion, G kali F6, menteri mukul H6. Dan di sini langkah terbaik hitam adalah F5. Setelah F5 akan datang kuda ke G4. F kali G4, menteri ke H7, raja F8, satu-satunya jalan di closing checkmate menteri ke H8. Jika tadi dipukul oleh kuda. Kembali ke posisi benteng ke F6 ini teman-teman. Bagaimana jika dipukul oleh pion? Langkah terbaik dari posisi ini untuk putih adalah memukul kuda yang di H7 cek. Dipukul oleh raja dan kuda ke G4. Jelas bahwa ancamannya adalah pion yang di H6 dan F6. Menteri ke F8 untuk melindungi itu. Di sini benteng ke F1. Dan langkah terbaik dari hitam di posisi ini tentu dengan menaikkan pion ke F5. Masuk kuda cek ke F6, raja ke H8 dan di sini datang menteri tersebut menjaga pion sendiri tanpa raja yang di H6. Dijawab oleh putih, benteng F4, menteri G7. Baru di sini kembali lagi benteng ke F3. Sengaja membuang tempo untuk cengkraman yang memang tidak bisa ditolak. Ketika di sini langkah terbaik hitam adalah benteng ke C7 karena tidak mungkin menggeser menteri dari posisi G7, akan datang benteng G3. Kalau sudah ini teman-teman, kemanapun langkah hitam dijamin mati. Langkah terbaik adalah menteri ke F8 dan ini diberikan menteri pun oleh putih. Langkahnya adalah checkmate. Baik, kembali ke posisi di saat benteng diberikan ke pion di F6 ini teman-teman. Langkah partai, karena sudah dihitung oleh Leonov bahwa semuanya pilihannya buruk ketika dipukul, adalah menggeser menteri ke F8. Setelah menteri ke F8, benteng ke F4, gajah ke D7 dan kuda ke G4, gajah ke E8 dan di sini langsung datang kuda cek ke F6. Kuda kali kuda, E kali F6. Ancamannya adalah benteng.
Jika di sini dipukul pion, maka yang terjadi benteng mukul pion, menteri G7 dan benteng kali H6. Ini juga akan bersifat mematikan untuk hitam, tapi agak panjang. Setelah dijawab F5, menteri ke H4, benteng ke C8 dan benteng ke E1. Di sini sudah mulai kelihatan bahwa ada tekanan yang memang tidak bisa dihindari. Ketika dilanjutkan pun, benteng ke C6 langkah terbaik, benteng E3, E5, benteng mukul C6. Di sini sudah mulai kelihatan bahwa ada skak seter mutlak dari hitam akan kalah menteri, karena tidak mungkin tidak dipukul benteng yang di C6. Setelah dipukul maka datang benteng ke G3. Ini mutlak kalah hitam. Baik, kembali ke posisi di saat E kali F6 ini teman-teman. Langkah partai, benteng digeser ke C7 dan dilanjutkan dengan F kali G7. Sangat susah tawaran ini karena diancam menteri teman-teman. Langkah partai adalah raja yang mukul pion, karena kalau menteri dia takut kehilangan menteri dengan diancamnya benteng di G4. Dan setelah raja mukul G7, datang menteri ke E5 sekaligus dari hitam menyerah. Karena kemanapun langkah tidak bisa dipaksakan untuk dilanjutkan, pasti kalah. Baik, kalau teman-teman masih penasaran bagaimana jika ditutup, baik, kita praktekkan. Jika ditutup oleh pion, maka di sini datang cek benteng. Dan satu-satunya langkah dari posisi ini teman-teman, yang terbaik adalah raja ke H8. Jika raja ke H8, maka datang menteri mukul pion. Tapi di saat posisi cek ini teman-teman, kalau raja datang ke F7, maka yang terjadi adalah cek dengan gajah pun boleh, atau teman-teman bisa menggeser benteng ke F1. Jelas menteri tidak bisa dipukul sekaligus ada ancaman. Dan jika raja bergeser ke E7 ini teman-teman, tentu langkah terbaik dari posisi ini dengan dipukul. Jika dipukul oleh menteri, maka yang terjadi adalah seperti ini partainya. Ditutup oleh gajah, akan dipukul oleh menteri sekaligus cek. Partai ini dimainkan oleh Mekeltal melawan Gradus di Riga 1951. Dimulai dari E4 E5, kuda F3, kuda C6, gajah ke B5, A6, gajah ke 4, kuda ke F6. Di sini putih langsung rokade. Pembukaan Ruy Lopez, varian klasik ini dimainkan oleh Mekeltal. Gajah ke E7 dan benteng ke E1. Dilanjutkan dengan B5, gajah ke B3, D6. C3 untuk menjaga kemungkinan kuda masuk ke D4 dan kuda ke A5. Gajah ke C2 menolak untuk pertukaran tersebut. C5. H3 menteri ke C7. Di sini langsung dijawab ke D4. Jelas bahwa di sini menantang pertukaran teman-teman. Dan hitam langsung rokade. Kuda B ke D2 dan kuda ke C6. D kali C5, D kali C5. Dilanjutkan dengan kuda ke F1 untuk manuver serangan ke arah sayap raja. Dijawab dengan benteng ke D8, menteri ke E2, gajah ke E6, kuda ke E3 dan kuda ke H5. Langkah bagus dari Mekeltal setelah kuda naik ke H5 ini teman-teman adalah kuda ke D5. Ini langkah yang bersifat mengunci daripada pertahanan yang ingin memberikan serangan balik dari hitam. Jika di posisi ini menteri ke B7 teman-teman, karena diancam, maka yang terjadi kuda mukul E5. Sekilas bahwa di sini pertukaran tersebut kalah daripada
putih, tapi kuda yang di H5 akan dipukul, dan dengan begitu untung satu pion dari putih. Dilanjutkan dengan kuda ke G3 mengajak pertukaran, akan datang menteri ke D3, tetap dia tidak bisa mengambil keuntungan dari posisi ini. Baik, kembali ke partai. Di saat posisi kuda D5, langkah partai adalah gajah memukul kuda tersebut. E kali D5 dan benteng mukul D5. Muncul di sini langsung G4 teman-teman, diusir paksa kuda dari persembunyian yang ingin masuk ke sayap raja. Kuda ke F6 lagi dan G5. E4, G kali F6 dilanjutkan dengan E kali F3. Setelah pertukaran ini dimulai, langsung dipukul oleh menteri yang di F3. Inilah detik-detik dari hitam menyerah, bahwa benteng dan gajah di sini terancam teman-teman. Dan langkah terbaik dari hitam di posisi ini adalah benteng ke E5, hanya untuk tidak merugikan daripada kualitas, sekaligus hanya mengorbankan gajah. Jika di sini gajah kali F6 tadi, tentu dia harus kehilangan benteng. Setelah dijawab benteng ke E5 teman-teman, benteng kali benteng di sini dan menteri mukul benteng. Dan setelah menteri mukul C6, di sini dari hitam langsung menyerah. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Partai ini dimainkan oleh Michael melawan Michael Botwinick di World Cup Championship 1960. Dimulai dari E4, E6, D4, D5. Pembukaan pertahanan Prancis yang dimainkan oleh Botwinick dijawab oleh Tal, kuda ke C3, gajah ke B4, E5, dan C5. A3, gajah mukul kuda dan pion mukul gajah. Dilanjutkan dengan menteri ke C7, menteri ke G4, F5, menteri ke G3, dilanjutkan dengan kuda ke E7. Di saat posisi F5 bisa aja dari putih en passant, tapi itu kurang baik, makanya dibiarkan pion itu melaju ke F5 teman-teman. Menteri di sini setelah kuda diangkat dengan tujuan hitam memancing untuk terbuka di sayap raja, dan diterima oleh Michael dengan dipukul pionnya di G7. Benteng ke G8 dilanjutkan dengan menteri mukul pion di H7. C kali D4. Di sini teman-teman tidak dipukul oleh Michael karena benteng dari putih jika dipukul itu harus hilang. Di sini langsung dijawab dengan raja ke D1. Gajah ke D7 dilanjutkan dengan menteri ke H5 cek. Dan di sini teman-teman ditutup oleh kuda. Kuda ke E2 untuk mengancam pion yang di D4. Di sini dijawab D3. C kali D3 dan gajah ke A4. Seolah langkah atau pertahanan dari putih ini sangat rapuh teman-teman di posisi ini. Seperti yang kita tahu bahwa Botwinick dalam memainkan catur memang ahli dalam posisional. Di sini dijawab oleh Tal, raja kembali lagi ke E1. Menteri kali E5 dilanjutkan dengan gajah ke G5. Jelas bahwa dibiarkan pion yang di C3 ini oleh Tal, tapi dengan ancaman bisa checkmate. Dilanjutkan dengan langkah daripada kuda ke C6 teman-teman. Di sini dari putih menjawab D4. Dilanjutkan dengan menteri ke C7, H4, dan di sini langsung pion didorong ke E5. Lagi-lagi mengajak pertukaran sekaligus membuka pertahanan dari putih yang tidak mungkin lagi rokade karena sudah digerakkan rajanya. Di sini benteng langsung naik ke H3 untuk melindungi kemungkinan pion ini dipukul yang di D4. Menteri ke F7 dan D kali E5. Kuda mukul E5. Benteng ke E3 dan raja ke D7.
Jelas dari Botwinnik dia tidak memilih untuk rokade, tapi melainkan dengan memaksa serangan di permainan tengah. Benteng ke B1 dengan ancaman pion di B7. Sebaiknya di posisi ini dari hitam adalah menurunkan gajah ke C6. Jika kuda ke F4, benteng A ke E8, kuda mukul G6, dan di sini bisa berakhir remis teman-teman. Di langkah ke-31 posisi seperti ini dan bisa berakhir remis teman-teman. Baik, kembali ke posisi saat benteng ke B1, langkah partai dijawab oleh Botwinnik B6. Kuda ke F4, benteng A ke E8, dan benteng ke B4. Gajah ke C6, menteri ke D1. Di sini seolah-olah dari Meghaltal kehilangan inisiatif untuk serangan tersebut. Kuda mukul F4, benteng mukul F4, dan dilanjutkan dengan kuda ke G6. Jelas bahwa di sini langsung mengajak peraduan terang-terangan dari Botwinnik teman-teman, dengan keuntungan secara posisi unggul dari hitam. Tapi dijawab oleh Botwinnik adalah kuda ke G6 tersebut dan dibalas dengan benteng ke D4. Benteng kali benteng sekaligus cek dan F kali E3. Raja ke C7, C4, dan D kali C4. Gajah kali C4, menteri ke G7. Perhatikan di saat menteri ke G7 ini teman-teman, langkah manuver dari Botwinnik sekaligus mengamankan raja. Nantinya di posisi ini akan diganti oleh benteng akan datang ke E8. Tapi di sini langsung dipukul benteng oleh Tal, menteri mukul gajah, dan H5. Di posisi ini teman-teman, Botwinnik menyerah. Dari mana posisi kok masih bagus begini menyerah kan gitu? Cukup memindahkan kuda dan ini aman. Mungkin sekilas seperti itu. Kenapa kok bisa menyerah? Baik, kita analisa hingga kita tahu kenapa dia bisa menyerah. Langkah terbaik di posisi ini teman-teman adalah kuda ke H8. Jika kuda lain ke H8, tentu ada ancaman kena oleh perwira baik benteng maupun gajah yang di G5. Ketika kuda lari ke H8 teman-teman, dijawab dengan gajah ke F4 cek. Raja ke B7, ini langkah terbaik. Benteng ke D7 cek. Perhatikan bahwa di sini diberikan kualitas. Setelah dipukul, maka di sini menteri kali gajah, raja ke A6, menteri ke D3 lagi untuk cek, raja ke B7 lagi, dan menteri mukul F5. Perhatikan bahwa di sini selisih 2 pion yang di permainan akhir hanya menyisakan satu perwira, yakni kuda dan gajah, ketika terjadi peraduan paksa nanti menteri. Kenapa dia menyerah? Karena alasannya tidak mungkin untuk dilanjutkan, apalagi menang, remis pun tidak mungkin. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Partai ini dimainkan oleh Meghaltal melawan Semengkin di Riga Championship tahun 1954. Dimulai dari C4, F5, kuda C3, kuda F6, G3, E5. Perhatikan, di sini pembukaan agak jarang mungkin teman-teman lihat, dan nama pembukaan ini agak langka. Tapi kalau teman-teman sudah mengenal dari pembukaan ini, berarti sudah biasa menganalisa catur. Nama pembukaan ini Anglo Dutch Defense. Jarang mungkin teman-teman mendengar nama pembukaan ini. Dilanjutkan dengan gajah ke G2 dan gajah ke E7, E3, C6. Hitam di sini identik dengan untuk bertahan sekuat tenaga teman-teman. Dia mencoba mengambil inisiatif dengan mendorong pion yang di F ini, tapi di sisi lain tujuan dia hanya untuk mempertahankan daripada serangan. Kuda G ke E2 dan di sini hitam langsung rokade. Putih rokade juga dan raja ke H8. D4 langsung diserang di sini oleh Meghaltal, tapi ditolak dengan mendorong pion ke E4.
D5, dilanjutkan dengan D6. Lagi-lagi hitam menolak untuk pertukaran atau peraduan tersebut. F3, lagi-lagi dipaksa dan sekarang susah untuk ditolak. Akhirnya dipukul pion yang di F, gajah mukul pion dan benteng ke E8. B3, kuda ke G4, gajah kali G4 dan F kali G4. Dilanjutkan dengan kuda ke E4, kuda ke D7, gajah ke B2 dan kuda ke F6. Hingga ke langkah 15 ini teman-teman, tidak ada satupun langkah dari kedua pemain yang blunder atau kurang baik. Semuanya memang langkah-langkah recommended dari engine. Sama dia, bahwa tidak ada sedikit pun blunder. Kuda ke G5, dan disinilah langkah brilian itu dimulai setelah benteng dari hitam ke F8. Disinilah langkah brilian kombinasi dari Michelthal dimulai. Dengan menaikkan menteri ke C2, tujuannya untuk melirik target yang di H7. Dijawab dengan H6, diusir kuda oleh hitam. Di sini malah benteng yang memukul kuda, bukan menggeser kuda. Jika di posisi ini kuda dipukul oleh hitam atau benteng, maka tetap targetnya adalah checkmate ke H7. Bagaimana jika di posisi ini teman-teman? Di posisi ini kuda yang dipukul. Di partai memang dia memukul kuda teman-teman. Kuda dipukul dan di sini dilanjutkan dengan benteng cek ke H6. Ini susah dihindari. Karena di sisi lain pion tidak bisa mukul benteng karena terpin oleh gajah. Satu jalan di sini hanya untuk raja ke G8 dan ternyata datang menteri ke H7 cek. Raja ke F7, satu langkah dari ini teman-teman. Dari hitam menyerah karena tidak mungkin atau tidak ada kemungkinan untuk bisa hidup. Kemana dia langkahnya? Adalah menteri ke G6 cek. Perhatikan, tidak ada langkah terbaik lagi untuk hitam kecuali mundur ke G8 satu-satunya. Setelah mundur tentu langsung checkmate. Kenapa dia menyerah? Itulah alasannya. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Partai ini dimainkan oleh Michelthal melawan Aqueles Cihu Amparan di National Open 1988. Dimulai dari E4 C5, kuda F3, kuda C6, gajah ke B5, G6, C3, gajah ke G7. Sicilian varian Nimzovic dimainkan oleh kedua pemain dan dijawab oleh Tal dengan mendorong pion ke D4. C kali D4, C kali D4, menteri langsung ke B6. Jelas bahwa dia mengancam pion yang di D4 sekaligus gajah. Di posisi ini teman-teman, langsung kuda ke C3 untuk melindungi gajah. Dan ternyata dari hitam langsung memukul pion yang di D4. Di sini bukan dipukul oleh kuda teman-teman, melainkan langkah bagus dari Tal. Dan ini memang penuh kompleks dari jebakan. Jika di posisi ini teman-teman dilayani kuda tersebut dipukul oleh kuda di F3, maka terjadi pertukaran saja dengan posisi yang kurang baik untuk putih. Langkah partai, jenius dari Michelthal mengangkat kuda ke D5. Dan jika di posisi ini menteri memukul gajah, maka dia harus kehilangan menteri. Dan jika di posisi kuda D5, kuda yang memukul gajah, tentu dia harus kehilangan menteri. Itu mustahil. Kembali ke posisi kuda D5, langkah partai, kuda mukul kuda cek. Dan setelah menteri mukul F3, menteri masuk lagi ke D8 karena tidak mungkin memukul gajah. Dilanjutkan dengan gajah ke F4, E5 dan gajah ke E3. Kuda ke E7 mengajak pertukaran di sini teman-teman, tapi di sini malah dinaikkan gajah oleh Tal. Tujuan untuk mengepin. Ternyata langkah blunder dari hitam, dia memajukan pion yang di F6. Ini dikatakan blunder teman-teman. Sebaiknya di posisi ini
adalah memang terbaik menurunkan gajah ke F8, bukan untuk mendorong pion yang di F6. Tapi di langkah partai, setelah didorong pion F6, langsung dipukul oleh kuda cek. Gajah kali F6 dan menteri mukul F6. Benteng ke F8 dan menteri mukul E5. Menteri ke A5 mencoba mengalihkan dari serangan Mekeltal, dan jika di posisi ini dilindungi oleh gajah, tentu ini tidak menambah tekanan dari putih, malah dipaksa untuk bertahan karena diturunkan gajah ke D2. Menteri dari hitam akan bergeser ke B6 dengan target adalah F2. Dipaksa untuk rokade sekaligus mengamankan ancaman tersebut. Baik, kembali ke posisi di saat menteri cek di A5 ini, langkah partai dari Mekeltal menggeser raja ke F1, menteri ke D8 dan gajah ke H6. Lagi-lagi, jika di posisi ini teman-teman adalah menteri ke B6, maka di sini tetap dipukul benteng. Raja kali benteng, gajah, dan menteri ke H8 cek. Kuda ke G8 untuk menutup sekaligus menghentikan serangan dari putih. Di sini gajah ke C4. Ketika D5, maka di sini tentu paksa dengan gajah memukul pion tersebut sekaligus dengan ancaman cek dengan dipukulnya kuda. Baik, kita kembali ke posisi di saat gajah ini ke H6, langkah partai, hitam langsung menggeser benteng ke G8, gajah ke C4 dan D6. Dilanjutkan dengan menteri ke F6 teman-teman, D5, dikali D5 dan kuda ke F5. Jelas bahwa di sini sedikit tawaran daripada hitam membuat dari menteri tersebut seperti serba salah. Tapi langkah jenius dari Tal teman-teman, di posisi ini langsung menggeser benteng cek ke E1. Dan ini susah untuk dihindari teman-teman. Satu-satunya jalan adalah raja ke D7. Setelah raja ke D7 datang gajah cek di B5. Lagi-lagi ini tidak bisa ditutup teman-teman. Setelah raja ke C7 datang benteng ke C1. Lagi-lagi ini langkah tidak bisa ditutup dan memang memaksa untuk mat. Satu-satunya langkah adalah raja ke B8. Masih dilanjutkan, akhirnya di close dengan checkmate gajah ke F4. Karena tidak ada kemungkinan lagi, semuanya sudah sama-sama langkah terbaik. Maka di sini kalaupun ditutup dengan kuda akan dipukul oleh menteri. Ketika dipukul menteri kali menteri, di sini gajah langsung checkmate di D6. Baik, dari kelima pembukaan terbaik dari Mekeltal teman-teman dengan nama varian yang berbeda. Semoga bermanfaat dalam teman-teman menganalisa buah catur. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.